Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI kelas 8. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang hemat dan sederhana membuat hidup lebih bahagia dan mulia. Hemat dan sederhana merupakan akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki sifat ini akan membuat kehidupan kita menjadi lebih tenang dan tentram. Jika kita mau berhemat dan hidup sederhana, perasaan kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal serta keinginan-keinginan yang tidak penting. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan kedua sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Hidup hemat dan sederhana bukan berarti tidak boleh kaya, melainkan sebaliknya. Umat Islam haruslah berusaha untuk kaya, namun gaya hidup tetaplah harus sederhana. Berkaitan dengan sifat hemat dan sederhana, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Berikut ini adalah makna kata per kata dari Quran surat Al-Isra ayat 27. Turunnya ayat ini sebenarnya masih terkait dengan ayat sebelumnya, yakni memiliki arti, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Turunnya ayat ini berkaitan dengan sifat orang jahiliyah masa itu yang suka menghambur-hamburkan harta daripada bersedekah, dan bahkan mereka menganggap orang yang miskin atau lebih miskin dari mereka derajatnya lebih rendah dari mereka. Dalam harta kita terdapat hak orang lain yang seharusnya memang kita berikan atau sedekahkan kepada mereka. Siapa saja kan mereka? Yang pertama, kerabat dekat, yakni keluarga kita. Fakir miskin yang ada di lingkungan sekitar kita, dan musafir atau orang yang dalam perjalanan. Dan berapakah takaran kita memberikan sedekah kepada mereka? Minimal adalah 2,5% dari penghasilan atau rezeki yang kita terima. Perintah hemat sederhana atau larangan boros yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27 mengingatkan bahwa para pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sifat boros dapat diartikan membelanjakan harta pada hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dalam bahasa Al-Quran, perbuatan boros disebut dengan tadzir, sementara orang yang melakukan pemborosan disebut dengan istilah mubadzir atau mubadzirin. Untuk menghindari sifat boros ini, memang sebagai umat Islam kita harus siap untuk menjadi pribadi yang hemat dan sederhana. Berikut ini adalah kiat-kiat agar kita bisa menjadi orang yang hemat dan sederhana. Yang pertama, ketika mendapat rezeki atau penghasilan, hendaknya kita mengingat akan hak saudara kita dalam harta kita, serta tidak lupa untuk menabung. Yang kedua, menerapkan pola hidup hemat dari hal-hal yang kecil. Misalnya, tidak boros dalam menggunakan air saat mandi atau berwudu. Ketiga, berpakaian sewajarnya, tidak perlu menampakkan diri bahwa kita adalah orang yang kaya. Terkait berpakaian secara sederhana, Rasulullah bersabda,
Dari Abu Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah bersabda, Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut tampak bahwa Rasulullah menegaskan sebanyak 2 kali. Itu menunjukkan betapa pentingnya hal ini. Nah, itulah tadi tentang sifat hemat dan sederhana yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di dalam komentar video ini. Dan bila video ini bermanfaat, silahkan kalian klik tombol share. Dan untuk mendukung berkembangnya channel ini, silahkan klik like dan subscribe. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.